Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Saudara, tanda kelima keilahian Yesus Kristus yang dicatat di kitab Yohanes, kita bisa baca di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kisah ini juga dicatat di Matius 14 ayat 22 sampai 33, juga Markus 6 ayat 45 sampai 52. Tanda kelima keilahian Yesus Kristus itu ialah Yesus berjalan di atas air, ya. Jadi kita bisa lihat ceritanya bahwa ketika itu murid-murid Yesus akan menyeberang danau tanpa Yesus, karena waktu itu Yesus menyendiri menyingkir ke gunung setelah peristiwa 5 roti 2 ikan, yaitu 5 roti 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, saat itu masih banyak orang belum mengetahui, belum mengerti mengenai tanda-tanda keilahian Yesus Kristus. Nah, waktu murid-murid menyeberang, waktu itu gelap, terus lautnya bergelora, angin sakal. Nah, kemudian ketika angin kencang, angin sakal datang, mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka ketakutan karena dikira hantu. Nah, kemudian Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Nah, setelah itu Yesus naik ke perahu, dan ketika naik perahu, maka segeralah mereka sampai di pantai yang mereka tuju. Itu yang dicatat Yohanes. Nah, kalau kita lihat di Matius, kisah yang paralel, yaitu Matius 14 ayat 22 sampai 33, di situ diceritakan sama, ya, perahunya diombang-ambingkan karena angin sakal. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, di sini ada dicatat Petrus minta supaya Yesus menyuruhnya datang kepada Yesus. Jadi Petrus minta supaya Petrus bisa datang kepada Yesus dan dengan berjalan di atas air untuk meyakinkan bahwa itu Yesus, gitu. Karena Petrus sudah melihat bahwa Yesus itu adalah Allah dan dia punya kuasa, makanya Petrus minta seperti itu. Dan Yesus pun menyuruh Petrus datang dan bisa berjalan di atas air. Dan orang-orang yang ada di sana di atas perahu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Nah, jadi orang-orang yang di atas perahu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Nah, itulah, saudara, tanda keilahian Yesus Kristus, bahwa sebenarnya dia adalah anak Allah. Itu adalah pengakuan orang-orang yang di sana. Kenapa? Ya, Yesus itu adalah firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia juga menciptakan alam semesta ini. Maka dia tidak tunduk kepada hukum alam. Dia yang menciptakan alam. Dia tidak tenggelam ketika dia berjalan di atas air, karena dia yang menciptakan air, saudara. Saudara, kalau kita memaknai cerita ini mungkin banyak, ya. Di Matius dan Markus juga mencatat ketika Yesus naik di perahu, maka angin pun reda. Ya, mereka sampai bingung, ya, terkagum-kagum. Saudara, kalau
hidupmu dinahkodai oleh Yesus, maka gelombang, masalah dan lain-lain akan teratasi, akan reda. Bahtera rumah tanggamu jika ada Yesus, maka bahtera rumah tanggamu akan aman. Bukan gak ada badai, tapi badai akan tunduk kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.